Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ujian nasional SMA MA tahun pelajaran 2010-2011 program studi IPS keagamaan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2011. Soal yang akan saya bahas adalah soal paket 12. Baik, langsung saja soal nomor 1. Akar-akar persamaan kuadrat 2x2 min 13x min 7 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x2 lebih besar dari x1, maka nilai 2x1 plus 3x2 adalah, jadi diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 13x min 17 sama dengan 0. Di sini mempunyai akar x1, x2 dengan nilai x2 lebih besar dari x1. Nah, akan dicari nilai 2x1 ditambah 3x2. Ini akan dicari. Jadi terlebih dahulu kita mencari akar-akarnya. Akar-akar persamaan kuadrat, karena di sini ada nilai 2-nya, jadi saya akan lebih mudah menggunakan seperti ini. Karena ini 2, jadi 2x per 2. Jika ini 3x kuadrat, berarti ini 3x per 3. Seperti itu. Kita cari angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah ini, 2 kali min 7. Jadi min 14 ya. Kita cari angka yang kalau dikalikan hasilnya min 14, dijumlahkan hasilnya min 13. Jadi kita cari faktor dari perkaliannya. Faktor dari 14 itu 1, 14, 2, 7. Yang berkemungkinan memperoleh hasil min 13 jika kita jumlahkan atau kurangkan adalah ini ya, 1 dan 14. Supaya hasilnya min 13, jadi yang negatif adalah yang 14. Jadi di sini sebelah sini kita tulis plus 1, sebelah sini adalah negatif 14. Kemudian yang bagian depan ini sudah paling sederhana, tidak bisa ada yang keluar. Ini yang bagian belakang 2x dikurangi 14. Di sini kita bisa keluarkan angka 2. Karena ini keluar angka 2, jadi di sini sisa x, yang belakang sisanya 7. Jadi ini kalau kita kembalikan lagi, 2 dikali x adalah 2x, 2 dikali min 7 adalah negatif 14. Jadi hasilnya sama. Ini tidak mengubah nilai. Dan masih per 2. Sini 2 sama 2 bisa saya coret. Jadi akarnya adalah 2x plus 1 sama x min 7. 2x plus 1 sama dengan 0 atau x min 7 sama dengan 0. Di sini kita cari masing-masing ya. Sama dengan min 1, berarti x-nya sama dengan min setengah. Kemudian yang ini x sama dengan 7. Karena diketahui nilai x2 lebih besar dari x1, berarti di sini yang nilainya lebih besar adalah yang 7. Jadi ini adalah x2, ini x1. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai 2x1 plus 3x2. X1-nya adalah min setengah. X2-nya adalah 7. Jadi ini 2 dikali min setengah itu min 1 ditambah 21. Jadi hasilnya 20. Yang D. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soalnya seperti di atas ya. Persamaan kuadrat ini
mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka nilai yang mau dicari itu ya. Di sini karena dia punya akar X1 dan X2, jadi kita bisa gunakan sifat. Kita bisa tahu hubungan penjumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya. Ini adalah min B per A, yang perkaliannya adalah C per A. Apa itu ABC? A adalah ini ya, 3 ini, B-nya ini min 1, C-nya 9. Jadi ini min, B-nya itu min 1, A-nya 3. Jadi 1/3, C per A itu adalah 9 ya, C per A per 3. Jadi dapat 3. Kemudian kita akan hitung nilai X1 per X2 ditambah X2 per X1. Ini adalah penjumlahan pecahan. Jadi harus kita samakan dulu bentuk penyebutnya ya. Ini X1, X2. X1, X2 dibagi X2 itu dapat X1. X1 dikali X1, X1 kuadrat. Dan ditambah X1, X2 dibagi X1 itu dapat X2. X2 dikali X2 adalah X2 kuadrat. Ingat ya, di sini kita hanya punya bentuk jumlahan dan perkalian. Sedangkan ini adalah bentuk kuadrat. Nah, kita nggak punya. Jadi kita harus ubah ke bentuk penjumlahan atau perkalian. Dan kita tahu hubungan X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Ini sifat ya. Ini X1 X2. Nah, tinggal kita masukkan saja. X1 plus X2 itu adalah 1/3. Karena kita kuadratkan jadi 1/9 ya. Dikurangi 2 dikali X1 X2. X1 X2 itu nilainya 3. Jadi 2 kali 3 itu dapat 6. Dan dibagi X1 dikali X2 itu 3. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bagian atas harus kita hitung terlebih dahulu. Di sini ya. Ini kita samakan penyebut. Yang atas itu 1/9 dikurangi 6 jika kita bikin ke penyebut 9, jadi atasnya jadi 54 ya. Kemudian yang bawah tetap 3. Karena ini 54 dibagi 9 hasilnya adalah 6. Baik, kita lanjutkan. Di sini 1/9 dikurangi 54/9 baru bisa dihitung ya. Karena kalau bentuk yang ini belum bisa dihitung. 1/9 kurangi 54/9 itu adalah min 53/9. Dan dibagi 3. Menghitungnya seperti apa? Ini min 53/9 dibagi 3. Kita ingat ya, pembagian pecahan itu adalah jadi dikali kemudian dibalik. Ini hasilnya min 53/27. Jadi jawabannya yang A. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari bentuk itu. Baik. Ini pertidaksamaan ya. Jadi harus kita cari akar-akarnya. Sama seperti pada nomor 1 tadi. Baik, ini karena ini negatif ya. Saya kurang suka negatif di depan seperti ini. Jadi untuk mempermudah kita jadikan ke positif. Caranya adalah dikalikan dengan min 1 semua. Kali min 1 jadi ini dapat 2x kuadrat dikurangi 11x plus 5. Nah, karena dikalikan dengan tanda negatif, jadi ini tandanya berubah ya. Kalau pertidaksamaan seperti itu. Begini baru bisa lebih mudah kita cari akar-akarnya. Karena ini 2x kuadrat, jadi ini kita bawa ke bentuk 2x per 2. Kurang dari sama dengan 0. Baik, sama seperti tadi kita cari angka yang kalau dikalikan hasilnya 10 dan kalau dijumlahkan hasilnya
min 11. Kita tahu ya, faktor dari 10 itu adalah 1, 10, 2, 5. Yang berkemungkinan jumlahannya adalah min 11 itu yang atas ya. Jadi ini negatif semua, min 1, min 10. Baik, yang bagian depan tidak bisa berubah, yang bagian belakang bisa kita keluarkan angka 2-nya. Kita cek ulang, 2 kali X 2X, 2 kali min 5 adalah min 10. Kemudian ini bisa kita coret, jadi kita punya 2X min 1 dan X min 5. Di sini kita dapatkan berarti X sama dengan setengah atau X sama dengan 5. Nah, tapi karena pertidaksamaan, kita harus buat garis bilangan dengan negatif dengan setengah ini ada di sebelah kiri ya, dan 5 ada di sebelah kanan. Baik, kita cek. Caranya adalah kita ambil titik sebelah sini. 0 itu ada di kirinya setengah ya. Kita ambil 0. Kemudian kita masukkan ke bagian sini. Kita hanya butuh tandanya saja ya untuk garis bilangan ini. Kemudian ini perkaliannya. Kalau X-nya kita gantikan 0, berarti ini 2 kali 0, hasilnya 0, dikurangi 1, berarti min 1, ini hasilnya negatif. Kemudian kita gantikan 0, 0 dikurangi 5, itu berarti min 5, itu juga negatif. Kemudian ini perkaliannya, jadi hasil perkaliannya adalah negatif dikali negatif itu positif. Jadi sebelah sini 0 ini mewakili sebelah kirinya setengah, itu tandanya adalah positif. Nah, biasanya sebelah sini nih kebalikannya, sebelah sini adalah kebalikannya lagi. Jadi ini selang-seling gitu. Kalau untuk meyakinkan lagi kita bisa coba. Di sini antara setengah dan 5 kita bisa ambil angka 1. 1 ini kita masukkan ke nilai X-nya ya. 2 kali 1, 2 dikurangi 1 berarti 1, positif ya. Kemudian ini 1 dikurangi 5 itu hasilnya negatif. Ini perkaliannya positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi ini negatif sebelah sini. Begitu juga yang sebelah kanan ya, kita bisa coba dengan angka 6. Nanti akan ketemu 2 dikali 6, 12 kurangi 1 itu 11 berarti positif. Ini 6 dikurangi 5 itu adalah 1, jadi positif. Perkaliannya positif dikali positif hasilnya positif. Jadi ini tandanya positif. Kemudian di sini kita cari yang tandanya adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya yang negatif. Mana yang negatif? Yang tengah ini ya. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua X yang berada di antara setengah dan 5. Untuk tanda sama dengan ini tergantung dari soalnya. Jika ada tanda sama dengannya berarti bagian sini juga ada tanda sama dengannya. Tapi jika ini hanya lebih dari atau kurang dari, jadi ini enggak ada sama dengannya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 4. Mencari sumbu simetri grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 20x ditambah 1. Sumbu simetri ya. Jadi sumbu simetri ini adalah, kita tahu ya, sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Jadi tinggal masuk rumus saja. Min B, ingat ya, ini adalah A 5, B-nya min 20, C-nya 1. Jadi ini min 20 per A-nya adalah 5. Jadi 2 kali 5. Min 20 itu 20,
per 2 kali 5 10, jadi dapat nilai 2. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 2 yang B. Lanjut soal nomor 5. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi x kurangi 2 dengan sumbu x dan sumbu y. Baik, titik potong yang pertama ya, kita mau cari titik potong dengan sumbu y dulu ya. Syaratnya adalah x sama dengan 0. Jadi untuk titik potong dengan sumbu y kita harus punya syarat x sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan saja ke persamaannya, kita gantikan x-nya diganti dengan 0. Jadi 3 dikali 0 kuadrat 0 dikurangi 0 kurangi 2. Jadi ini hasilnya adalah min 2. Jadi di sini kita punya titik 0, min 2. Karena titik itu bentuknya adalah x, y ya. Ini x-nya, ini y-nya. Dan yang selanjutnya titik potong dengan sumbu x. Ini kebalikannya. Syaratnya adalah y sama dengan 0. Jadi di sini y-nya kita gantikan dengan 0. Kita punya 0 sama dengan 3x kuadrat min x min 2. Kita faktorkan lagi. Pemfaktorannya sama dengan tadi ya. Karena ini 3x, jadi ini kita pakainya 3x per 3. Kita cari angka yang kalau dikalikan hasilnya nih, 3 dikali min 2 min 6. Kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Faktor dari 6 adalah 1, 6, 2, 3. Yang berkemungkinan nilainya adalah min 1. Itu ini ya. Supaya jadi min 1, jadi yang negatif yang 3. Jadi ini plus 2 min 3. Bagian depan tetap karena tidak ada yang bisa keluar. Bagian belakang kita bisa keluarkan angka 3. Ini masih x kurangi 1. Kita cek ulang. 3 kali x 3x, 3 kali min 1 adalah min 3. Jadi sudah sesuai ya. Ini 3 bagi 3 habis. Jadi faktornya adalah 3x plus 2 dan x min 1. Berarti di sini kita dapat x sama dengan min 2 per 3 atau x sama dengan 1. Jadi titiknya x, y. Jadi min 2 per 3, 0 sama titiknya nih yang kedua 1, 0. Jadi titiknya ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 6. Nilai 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. Baik, ini karena ini kemungkinan bisa menggunakan sifat, jadi ini kita harus gantikan ke angka 5 ya. Jadi ini kita sederhanakan. 9 itu adalah 3 pangkat 2 log 25 itu adalah 5 pangkat 2 dikali ini tetap 5 log 2 kurangi 3 log 54 itu adalah lebih dekat ke 27 dikali 2 gitu. Nah ini 3 kuadrat log 5 kuadrat itu hasilnya adalah 2 per 2 3 log 5 dikali 5 log 2
kurangi ini tetap ya, 3 log 27 kali 2. Ini habis ya. Nah yang sebelah sini kita bisa gunakan sifat, karena ini sama-sama 5, jadi ini hasilnya adalah 3 log 2. Nah yang sebelah sini kita gunakan sifat juga perkalian yang di dalam ini, jadi kita bisa pisahkan menjadi pengurangan. 3 log 27 ditambah 3 log 2. Ini kena negatif semua ya. 3 log 27 ini negatif 3 log 2. 3 log 2 dikurangi 3 log 2 habis, jadi tinggal 3 log 27. 3 log 27 itu berarti 3 log 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi ini 3 dikali 3 log 3, dimana nilai 3 log 3 itu adalah 1. Maaf, ini masih ada negatifnya ya. Nah ini masih ada negatif, ini punya ini, jadi ini negatif, jadi hasilnya adalah negatif 3 yang A. Kita lanjutkan soal nomor 7. Bentuk sederhana dari perkalian ini ya. Bentuk akar. Perkalian bentuk akar. Jadi ini kena distributif ya. Yang pertama adalah sebelah sini 5 akar 3 dikali 6 akar 3, jadi 30 akar 9. Akar 9 itu 3 ya, jadi 30 dikali 3. Jadi hasilnya yang ini 90. Kemudian ini 5 akar 3 dikurangi 4 akar 2, berarti minus 20 akar 6. Dan yang sebelah sini 7 akar 2 dikali 6 akar 3, berarti 42 akar 6. Kemudian yang belakangnya 7 akar 2 dikali 4 akar 2, berarti 28 akar 4. Dan akar 4 itu adalah 2, jadi 28 dikali 2, 56 ya. Baik, kita hitung yang bisa dihitung. 90 bisa dihitung dengan 56. 90 dikurangi 56 itu 34. Kemudian min 20 akar 6 ditambah 42 akar 6 itu adalah plus 22 akar 6. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 8. Bentuk sederhana dari itu ya. Di sini karena pangkat negatif 1, saya ubah ke pangkat positif ya. Jadi yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Ini pangkat 1, tidak saya tulis ya. Jadi di sini tinggal kita hitung saja. 32 dibagi 2 itu adalah 16. A pangkat 9 dibagi A pangkat 5 itu adalah A pangkat. Pangkatnya kita kurangkan ya. 9 dikurangi 5. Jadi 4. Kemudian B pangkat min 1 dibagi B pangkat min 5. Itu berarti B pangkat min 1. Saya tulis di sini ya. Min 1 dikurangi min 5.
ini malah jadi min 1 plus 5. Min 1 plus 5 itu adalah 4 ya. Nah maaf, sudah tidak ada pernya. Jadi kita tahu bahwa 16 itu adalah 2 pangkat 4. Jadi ini kita masih bisa sederhanakan lagi, sama-sama pangkat 4 ya. Jadi ini 2AB pangkat 4. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal nomor 9. Mencari, diketahui fx sama dengan min akan dicari inverse-nya ya. Karena mencari inverse, jadi ini kita misalkan ini y, ini kena negatif semua ya, jadi min 2, dan yang ini juga jadi plus 3x per 2. Ini perkalian silang, kita punya 2y sama dengan min 2 plus 3x. Nah, dari inverse itu kita harus dapatkan bentuk x sama dengan. Supaya dapat bentuk x sama dengan ini, jadi ini kita geser ke sana ya. Kita punya 2y plus 2 sama dengan 3x. Berarti nilai x adalah 2y plus 2 per 3. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah bentuk inverse-nya. Cuman harus kita kembalikan lagi. Inverse ini y-nya ini sudah inverse-nya ya sebenarnya. Nah, kita kembalikan y-nya, kita ganti dengan x lagi. Nah, ini sudah inverse-nya. Cuman di pilihan itu harus kita ubah lagi. Dia minta pecahannya di depan. Jadi bisa keluarkan angka 2 ya, yang atas. Jadi 2x plus 1. Kita cek lagi, 2 kali x itu 2x, 2 dikali 1 itu 2. Jadi ini tidak mengubah nilai. Seperti ini. Kemudian angkanya kita taruh depan. Cuman penyusunan saja. Karena supaya ada di pilihannya. Jadi pilihannya yang A ya. Kita lanjutkan soal nomor 10. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan 3,0, kemudian melalui titik min 1, min 6. Baik, di sini karena sudah diketahui titik potong dengan sumbu x dan titik lain, satu titik lain ini ya. Jadi kita bisa tahu kalau bentuk fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Apa itu x1 x2? X1 x2 adalah ini titik potong dengan sumbu x-nya ini. Baik. Jadi di sini kita dapatkan y sama dengan a dikali x dikurangi x1-nya adalah 1, x2-nya adalah 3. Nah, kita harus cari a-nya. Cara cari a-nya karena melalui titik min 1, min 6. Jadi kita bisa gantikan persamaan ini sebagai x, ini sebagai y. Nanti kita akan ketemu nilai a-nya. Karena y-nya diganti min 6, jadi seperti ini ya. Ini, maaf, saya ganti min 1, kemudian juga min 1, min 3. Min 1, itu min 2, min 1, min 3 itu min 4. Maaf, ini min 16 ya. Min 2 dikali min 4 itu 8. Jadi ini 8A sama dengan
min 16. Jadi hanya kita dapatkan adalah 2 ya. Min 16 dibagi 8. Baik, karena mencari fungsi kuadratnya, kita kembalikan lagi ke bentuk ini. Jadi grafik fungsi kuadratnya Y sama dengan A-nya ini min 2 ya. Min 2 dikali X min 1, X min 3. Ini perkalian distributif X kali X, X kuadrat, X dikali min 3, min 3X. Ini min X, kemudian plus 3. Min 3 min 1 itu min 4X. Ini perkalian distributif juga ya. Min 2X kuadrat plus 8X min 6. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 11. Mencari nilai X dari sistem persamaan ya. Jadi di sini karena ini adalah nilai bentuk sistem persamaannya adalah 1 per 1 per ya. Ini akan sulit kita hitung jika langsung seperti ini. Jadi harus kita misalkan 1 per X ini adalah P dan 1 per Y itu adalah Q. Jadi dari persamaan ini bisa kita ubah ya. Diperoleh 1 per X nya diganti P, jadi ini P ditambah Q sama dengan 10. Kemudian ini kan sebenarnya bentuk 5 dikali 1 per X gitu ya. Ini sebenarnya bentuk 5 dikali 1 per X. Jadi ini 5 dikali P. Sebenarnya seperti itu ya, 5P dikurangi. Ini kan bentuknya 3 dikali 1 per Y. Jadi 3Y. 3 kali 1 per Y. Jadi 3Q. Baik, kita hitung. Eliminasi substitusi biasa ya. Ini kalikan. Karena mau nyari nilai X, sedangkan X itu berhubungan dengan P, jadi kita cukup hilangkan nilai Q-nya saja. Untuk menghilangkan nilai Q, kita samakan Q. Jadi kita kali 3 kali 1. Di sini kita peroleh 3P plus 3Q sama dengan 30. 5P min 3Q sama dengan 26. Dijumlahkan ya. Jadi kita punya 8P sama dengan 56. P sama dengan 7. Nah, untuk mencari X kita kembalikan lagi. Tadi kita punya 1 per X sama dengan P. Jadi X-nya itu juga 1 per P. Jadi X-nya adalah 1 per 7. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 12. Mencari nilai maksimum fungsi X plus Y kurang dari sama dengan 8 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Langkah pertama kita harus buat grafiknya ya, gambarnya ya. Cara buat gambarnya, untuk yang ini dulu, X plus Y, untuk yang atas dulu ya. Jika X-nya 0, X-nya ini kita ganti 0, jadi ini kita tutup. Berarti kita punya Y sama dengan 8.
Y-nya dapat 8. Kemudian gantian jika Y-nya yang 0, Y-nya ditutup, jadi kita punya X sama dengan 8. Seperti ini. Dan yang kedua, ini untuk yang X plus Y sama dengan 8. Satu lagi ya. Sama seperti itu. Ini untuk X plus 2Y sama dengan 12. Ini jika X-nya diganti 0, berarti kita punya 2Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 6 ya. Di gantian yang ditutup, Y-nya kita ganti 0, jadi kita punya X sama dengan 12. Jadi grafiknya seperti ini. Kira-kira ya. Di sini yang pertama 0,8. 0,8 berarti di sini ya. Terus ini 8,0. Kira-kira di sini. Ini grafik yang pertama ya. X plus Y sama dengan 8. Karena kurang dari, jadi nanti pasti yang sebelah sini yang diambil. Kemudian ini X plus 2Y sama dengan 12, titiknya 0,6. 0,6 itu di bawahnya 8, kira-kira di sini. Kemudian sama 12,0. 12,0 berarti kira-kira di sini. Nanti akan seperti ini. Karena ini kurang dari, berarti juga di sebelah sini. Nah, yang memenuhi semuanya adalah yang bagian sini. Di sini ada titik potongnya ya. Jadi terlebih dahulu kita harus cari titik potong dari dua garis ini. Caranya substitusi eliminasi biasa. Kita punya X plus Y sama dengan 8 dan X plus 2Y sama dengan 12. Kita kurangkan, kita dapat min Y sama dengan min 4. Jadi Y-nya sama dengan 4. Kemudian jika Y-nya 4, kita masukkan ke sini boleh. Jadi kita punya X ditambah 4 sama dengan 8. Jadi kita punya X sama dengan 4 ya. 8 dikurangi 4. Jadi titik ini adalah 4,4. X, Y. Begitu. Kemudian kita cek nilai maksimum minimumnya. Kita punya titiknya apa saja ini. Ini. Ini adalah 8,0. Kemudian ini 4,4. Kemudian yang ini adalah 0,6. Mau mencari nilai maksimum fungsi 5x plus 4y. Kita masukkan saja ini sebagai x ya. Jadi 5 dikali 8, 40. Yang ini 5 dikali 4 dapat 20. Ditambah 4 dikali y-nya 4, 16. Jadi ini 36. Kemudian yang terakhir ini yang ada hanya nilai y, jadi 4 dikali 6, 24. Untuk mencari nilai maksimum di antara ini ya, ini yang maksimum adalah yang 40. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 13. Logika matematika ya. Kita diberikan pernyataan P yang nilainya adalah benar, salah. Kemudian Q-nya itu adalah benar, salah. Kemudian akan dicari bentuk lingkaran P maka Q atau lingkaran Q. Jadi di sini kita butuh nilai lingkaran P dulu. Lingkaran P, ini P-nya, jadi adalah kebalikannya P. Jadi ini balikannya benar, salah, benar, kebalikan salah, benar. Kemudian mencari lingkaran P maka Q. Jadi ini maka ini. Jadi untuk implikasi itu yang salah hanya yang benar, salah. Selain itu nilainya benar. Ya kita cek ya. Salah, benar. Salah, benar. Benar.
benar salah salah. Ya, hanya yang benar salah saja. Lanjut, kemudian kita butuh bentuk ingkaran Q. Ingkaran Q berarti ingkarannya sebelah sini ya. Ingkarannya B, S. Ingkarannya S, benar. Ingkaran benar, salah. Ingkaran salah, benar. Kemudian yang terakhir, ini kita atau dengan ingkaran Q. Jadi ini atau ini. Kita ingat kalau atau itu benar atau salah, hasilnya benar ya. Benar atau benar, benar. Benar atau salah, benar. Salah atau benar, benar. Jadi jawabannya benar, 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 benar. Yang D. Lanjut soal nomor 14. Situ diketahui pernyataan 18 habis dibagi 2 atau 9. Di sini misalkan ini adalah pernyataan P, ini Q. Kita mau nyari bentuk ingkaran dari P atau Q. Kita tahu ya sifatnya ingkaran P atau Q itu hasilnya adalah ingkaran P dan ingkaran Q. Ingkaran P, apa itu ingkaran P? Ingkaran dari 18 habis dibagi 2. Berarti ini 18 tidak habis dibagi 2 dan ingkaran Q berarti dan dia tidak habis dibagi 9. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 15. Diketahui premis-premis tersebut ya. Jika semua warga negara membayar pajak, maka banyak fasilitas umum dapat dibangun. Pernyataan pertama itu semua warga negara membayar pajak, saya misalkan P. Jadi ini maka banyak fasilitas umum dapat dibangun itu sebagai Q. Kemudian pernyataan kedua, tidak banyak fasilitas umum dapat dibangun. Tadi banyak fasilitas umumnya itu adalah bentuk Q. Jadi karena ada kata tidak, jadi sebelah sini pernyataan kedua itu adalah ingkaran Q. Kemudian ini diperoleh kesimpulan ingkaran P. Apa itu ingkaran P? Berarti ingkaran dari semua warga negara membayar pajak. Berarti ya dari pilihannya yang A ada semua, C ada semua, D ada semua, E ada kata semua. Salah ya, sudah terlihat jelas jawabannya berarti yang B, karena ingkaran dari semua adalah ada atau beberapa. Jadi ada warga negara yang tidak membayar pajak. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 16. Nilai minimum fungsi objektif itu ya. Di situ sudah diberikan grafiknya. Jadi cara bikin persamaan garis ini gampangannya gini ya. Yang sebelah sini ini kan bagian X-nya itu 2, bagian Y-nya 4. Jadi ini adalah nilai Y-nya ini seperti ini. Bagian X-nya malah dengan Y. Jadi ini nilainya 4X plus 2Y sama dengan hasil perkalian
perkaliannya, 4 dikali 2, 8. Ini bisa kita kecilkan ya, bagi 2 dapat gitu. Kemudian yang sebelah sini, ini berarti 3x plus 3y sama dengan 9. Kita bagi 3 dapat seperti ini. Baik, karena daerahnya yang sebelah sini, jadi titik-titiknya adalah ini. Lagi-lagi kita butuh titik potong ya. Titik potong. Jadi titik potong dari 2 garis itu. Kita cari titik potongnya. 2x plus y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 3. Saya kurangi berarti dapat x sama dengan 1. Berarti diperoleh y-nya sama dengan, dari yang bawah aja ya, y sama dengan 3 dikurangi x, 3 dikurangi 1, dapat 2. Jadi kita punya titik ini ya, ini adalah 3,0. Kemudian yang sebelah sini ini 1,2 ya. Kemudian satu lagi yang sebelah sini itu adalah 0,4. Pertanyaannya meminimumkan fungsi 3x plus 2y. 3x plus 2y ini 3x nya berarti 9. Ini 3x berarti 3 dikali 1, 3 ditambah 2 dikali y nya 2, 4, jadi 7. Yang sebelah sini ini habis, 4 dikali 2, 8. Minimum, jadi yang ini ya minimumnya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 17. Suku ketiga dan suku keenam barisan geometri. Di sini barisannya geometri ya. Diketahui suku ketiga 18, suku keenam adalah 486. Kita mau cari suku ke-8. Nah, seperti ini. Jadi untuk barisan geometri, untuk mencari ini kan mau nyari suku ke-8, jadi kita butuh A dan R. Untuk mencari A dan R dari dua suku yang sudah diketahui ini, kita harus bandingkan keduanya. Untuk lebih mudah, U yang lebih banyak itu ada di atas, U yang kecil ada di bawah. Kita tahu ya rumus UN barisan geometri itu A R pangkat N min 1. Jadi U6 itu A R pangkat 6 kurangi 1. Jadi A R pangkat 5. Ini A R pangkat 3 kurangi 1, 2. Padahal U6 itu nilainya 486. Kemudian AR pangkat 2, U3 itu adalah 18. Ini kita coret, habis A-nya R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 itu R pangkat 3 ya. Nanti dihitung, kita peroleh nilai 27. Jadi R-nya adalah 3. Kemudian gunakan salah satu. Saya gunakan yang kecil aja. U3 sama dengan 18. Padahal U3 itu adalah AR kuadrat. Nilai R-nya sudah diketahui 3. Jadi ini A dikali 3 kuadrat. Jadi A sama dengan 18 dibagi 9 ya, dapat 2. Kemudian pertanyaannya adalah U8. Berarti A R pangkat 7. A-nya 2, R-nya 3 pangkat 7. Ini nanti akan ketemu 2, 4, 3, 7, 4. Ini yang A. Lanjut soal nomor 18. Suku kedua deret geometri dengan rasio positif adalah, ini sama ya, cuman pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama. Situ kan geometri lagi ya, dengan U2 dan U6.
Pertanyaannya jumlah 10 suku pertama, jadi S10. Baik, sama yang kita harus cari A dan R-nya. Kita harus bandingkan suku yang besar dulu bagi suku yang kecil. Ini A R pangkat 5 per AR. Dan ini 160 dibagi 10. Ini habis ya. R pangkat 5 dibagi R itu R pangkat 4. Ini tinggal 16. Ini R-nya berarti ini kemungkinannya ada 2 atau negatif 2. Tapi diketahui bahwa rasionya positif, jadi R yang dipakai adalah yang 2. Kemudian kita cari nilai A-nya. Gunakan yang U2 saja. Padahal U2 ini 10 ya. A-nya 2, R-nya yang 2, jadi A-nya adalah 5. Pertanyaannya S10. Ingat ya rumus SN barisan geometri itu A1 R-nya yang R-nya 2, jadi yang R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Jadi 5 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. Nanti akan ketemu 2 pangkat 10 itu 1024 dikurangi 1. Ini per 2 kurangi 1 itu 1 ya, jadi nggak ada pernya. Jadi ini tinggal 5 dikali 1023. Nanti akan ketemu nilai 5115. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 19. Diketahui matriks-matriks tersebut, kemudian diketahui nilai 3A kurangi B sama dengan C. Baik, di sini tinggal kita ikutin saja perintahnya. 3 dikali matriks A dikurangi matriks B itu sama dengan matriks C. Ini ya, tinggal 3 dikali 4 12, 3 kali X 3X, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3 dikurangi, ini tetap 12 min X, jadi malah jadi 12 plus X. Kemudian yang sebelah sini 3X kurangi 3, dan ini 6 dikurangi negatif 1, jadi malah 6 plus 1 7 ya. 3 dikurangi Y. Kemudian untuk mencari X kita bisa gunakan ini atau ini. Saya gunakan yang atas saja. Kita punya ini ya. Berarti diperoleh 12 plus X itu sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 dikurangi 12, berarti dapat min 2. Kemudian untuk Y-nya kita gunakan yang ini, hanya bisa pakai yang itu ya. 3 dikurangi Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 1 ya. Jadi pertanyaannya adalah X plus Y. X-nya min 2, Y-nya 1. Hasilnya min 1. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 20. Dari suatu barisan aritmatika. Diketahui 5 22 U12 sama dengan 57. Pertanyaannya suku ke-15.
Jadi untuk aritmatika itu bedanya kita gunakan eliminasi substitusi. Kalau geometri tadi kita harus bandingkan, kalau ini kita gunakan eliminasi substitusi. Kita punya U5 sama dengan 22. Padahal kita tahu ya rumus UN aritmatika itu A ditambah N-1 dikali B. Jadi ini A ditambah N-1, 5 kurangi 1, jadi 4B. Kemudian U12 nya sama dengan 57, itu A ditambah 12 kurangi 1, jadi 11B. Ini kita kurangkan, 22 dikurangi 57 itu dapat min 35, 4B dikurangi 11B dapat min 7B. Karena yang A kurangi A habis ya. Jadi kita punya B sama dengan 5. Selanjutnya kita cari nilai A. Gunakan yang lebih mudah, saya gunakan U5 karena U5 adalah A plus 4B dengan B-nya 5. U5 nya itu 22. Ini 4 dikali 5 20 ya. Jadi nilai A nya adalah 2. Baik, kita hitung mau dicari U15. Jadi A ditambah 15 kurangi 1 ya, 14B. Berarti 2 ditambah 14 dikali 5. 2 ditambah 70 ya. Jadi 72. Yang C. Lanjut soal nomor 21. Diketahui matriks ABC seperti itu, nilai determinan matriks AB kurang C. Jadi terlebih dahulu kita harus hitung AB dulu. AB adalah perkalian matriks A dan matriks B ya. Kita ingat ya, menghitung perkalian matriks, sebelah sini itu adalah ini dikali ini. 3 dikali 4, 12. Ditambah min 2 dikali min 2. Jadi plus 4. Kemudian yang sebelah sini itu baris kedua kolom pertama. Baris kedua berarti 4 dikali 4, 16. Ditambah min 1 kali min 2 plus 2. Kemudian yang sebelah sini itu adalah baris pertama kolom kedua. Jadi 3 kali 3 9 tambah min 2 kali min 1 plus 2. Kemudian yang terakhir adalah baris kedua kolom kedua. 4 kali 3 12 min 1 kali min 1 plus 1. Jadi di sini sama dengan 16, 18, 11, 13. Kemudian kita cari AB dikurangi C. Jadi ini ya 16, 18, 11, 13 dikurangi C-nya itu adalah 4, 9, 10, 12. Ini pengurangan biasa sesuai komponennya. 16 kurangi 4, 12, 18 kurangi 9, 9, 11 kurangi 10, 1, 13 kurangi 12 itu adalah 1. Dan pertanyaannya adalah determinan dari ini ya, matriks ini AB kurangi C. Jadi determinan 12, 9, 1, 1 itu adalah perkalian ini. 12 kali 1, 12 dikurangi perkalian yang sebelah sini. 9 kali 1. Jadi hasilnya 3. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 22. Masih matriks ya. Diketahui matriks A dan B seperti itu, kita mau cari inverse matriks AB. Jadi kita cari dulu matriks AB-nya, yaitu perkalian matriks A dan matriks B. Matriks A-nya min 5, min 2, 3, 1, B-nya adalah
1, 1, min 1, min 3. Ini sama ya dengan yang tadi, sesuai ini yang pertama, min 5 dikali 1, min 5 ditambah 3 kali 1, 3. Kemudian yang bawah, min 2 dikali 1, min 2, 1 dikali 1, 1. Kemudian yang sebelah sini, ini dengan kolom kedua, min 5 dikali min 1 itu 5, 3 dikali min 3 itu min 9. Kemudian ini kolom baris kedua, kolom kedua. Baris keduanya ini min 2 dikali min 1, 2, 1 dikali min 3, min 3. Ini kita peroleh matriksnya adalah min 2, min 1, min 4, min 1. Ini penghitungan biasa ya. Baik, sekarang inverse-nya. Berarti inverse dari ini. Ingat ya, 1 per determinannya. Determinannya itu berarti ini perkalian ini, min 2 dikali min 1 itu adalah 2 dikurangi min 4 dikali min 1. 4 ya. Adjoin ya, adjoin itu adalah ini kita tukar, min 1 jadi di sini, min 2 jadi di sini. Kemudian yang sebelah sini tandanya berubah. Baik, seperti ini. Ini adalah min setengah ya. Ini tetap. Di situ pilihannya, min setengahnya kita masukkan, jadi kita kalikan ya. Min setengah kali min 1 dapat setengah. Min setengah kali 1 ini min setengah. Min setengah kali 4 itu dapat min 2. Min setengah kali min 2 dapat 1. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 23. Mencari matriks X ya. Kita perlu ingat bahwa kalau ada bentuk seperti ini, matriks A dikali matriks X sama dengan B, jadi X sama dengan A inverse B. Jadi ini adalah inverse dari yang bagian depan ya, 4 min 1 min 35 dikali matriks B nya 7 min 6 18 21. Inverse jadi 1 per determinannya, 4 dikali 5 20 dikurangi min 3 kali min 1 itu 3. Adjoin ya, berarti ini kita tukar. Kemudian yang ini tandanya berubah. Ini tetap. Ini sepertinya jelek tapi bisa. Artinya nanti bisa dibagi dengan yang ini. Jadi kita kalikan dulu saja matriksnya ya. 5 dikali 7 itu 35, kurangi 3 kali 6 itu 18, kemudian yang bawah 7 dikurangi 24, yang sebelah sini 5 kali 18 itu 90, kemudian ditambah 63, kemudian 1 kali 18 18 ditambah 21 kali 4 itu 84 ya. 1 per 17 tetap. 35 kurangi 18 itu 17, 7 kurangi 24 itu min 17, 90 tambah 63 itu 153, 18 tambah 84 102. Ini bisa dibagi 17 semua ya. Jadi ini dapat 1 min 1, kemudian 9 6. Jadi ini matriks X nya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 24. Seorang ayah membagikan 78 ekor sapi kepada ke-6 anaknya.
yang banyak setiap bagian mengikuti barisan aritmatika ya. Anak termuda mendapat bagian paling sedikit yaitu 3 ekor. Karena ini kan dibagi ke 6 anaknya. Jadi ini saya anggap yang termuda ini adalah U6. Dapat 3. Dan anak tertua mendapat bagian terbanyak. Seorang ayah akan membagikan 78 ekor sapi. Oh, ini berarti jumlah seluruhnya ya. Jadi S6. Kemudian pertanyaannya adalah anak ketiga dapat berapa? Gitu. Jadi dari ini kita harus hitung, dari ini dan ini kita harus hitung nilai A dan B-nya. Dari S8-nya dulu. Kita ingat ya, rumus Sn itu adalah N per 2. N per 2 jadi 8 per, kok 8, maaf. Oh, ini S6. Jadi 6 per 2 dikali 2A. Oh, karena yang diketahui UN ya. Kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Ini lebih mudah ya. Sn-nya itu berarti S6 dapat 78. N per 2 itu 6 per 2, 3. A-nya mau kita cari. UN-nya ini berarti U6. Ini adalah 3 ini ya. Ini distributif 3A ditambah 9. Dan ini dapat 3A sama dengan 78 kurangi 9 ya. Dapat 69. Berarti A-nya adalah 23. Kemudian di sini kita punya U6 itu berarti A plus 5B. Padahal U6 tuh nilainya 3. A-nya 23. Berarti kita punya 5B sama dengan 3 kurangi 23. Berarti min 20. Jadi B-nya adalah min 4. Kemudian pertanyaannya, anak ketiga dapat berapa? Jadi U3 ya. Ini adalah A plus 2B. A-nya 23 ditambah B-nya itu min 4. Jadi 2 dikali min 4. 23 ditambah min 8 ya. Jadi dapat 15 ekor. Ini jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 25. Seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Jadi ada coklat dan ini saya misalkan X, ini Y. Kemudian keripik rasa coklat membutuhkan modal. Di sini ada modal, ini 10.000. Kemudian yang sedangkan rasa keju membutuhkan modal 15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut 500.000. Jadi ini nanti tidak boleh lebih dari modalnya. Tidak boleh lebih dari 500.000. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Ini jumlah produksinya tidak mungkin lebih dari 40 kg. Kemudian keuntungan keripik coklatnya itu 2.500. Ini karena dalam ribu ini jadi 2,5 ya. Kemudian rasa kejunya 3.000. Kemudian pertanyaannya adalah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu. Jadi di sini kita akan memaksimumkan fungsi keuntungan ini. Jadi 2,5x ditambah 3y. Selanjutnya dengan syaratnya adalah ini 10x ditambah 15y itu tidak boleh lebih dari 500.000.
Ini bisa kita kecilkan ya, bagi 5 dapat 2x plus 3y, bagi 5 dapat 100. Yang pertama, yang kedua, x plus y harus kurang dari 40. Selanjutnya kita gambar dulu untuk lebih permudahnya nanti. Ini x plus y 40, jadi ini kita punya 40, ini punya 40, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya 2x plus 3y 100. Jadi ini kalau y nya 0, kita punya x nya 50, x 50 di sini. Kalau x nya 0 berarti y nya kita punya, tutupin ya, jadi tinggal 100 per 3. 100 per 3 itu di bawahnya sini ya. Jadi ini seperti ini. Jadi nanti akan ada daerahnya yang ini. Kita butuh titik potongnya, jadi kita cari titik potongnya dulu. Titik potong sebelah sini. Ini kali 2 kali 1. Nanti akan dapat 2x tambah 2y sama dengan 80. Ini 2x plus 3y sama dengan 100. Ini akan diperoleh y sama dengan 20. Berarti nilai x nya tuh saya gunakan ini ya, berarti x plus y sama dengan 40. Jadi x nya adalah 40 dikurangi y. Jadi titik ini adalah 20,20 ya. Jadi kita punya titik yang pertama 40,0, yang kedua 20,20, yang ketiga 0,100 per 3. Padahal kita mau mencari maksimum ini ya, tujuannya 2,5x ditambah 3y. Jadi ini 2,5 dikali 40 itu 100.000. Kemudian yang ini 2,5 kali 20 itu berarti 50 ditambah 3y, 3 kali 20 60, 110. Kemudian yang ini 100 dikali 3y, 100 dikali 3, karena 100 per 3 nya ini untuk ganti y, jadi 3 dikali 100 per 3, 100. Karena mau mencari maksimum, yang maksimum adalah yang 100. Jadi jawabannya yang A, 110.000. Lanjut soal nomor 26. Seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam untuk memelihara ikan koki dan ikan koi. Jadi ada ikan koki dan koi. Jadi dia punya 20 kolam ya. Jadi nanti untuk di sini, di situ mintanya koki sebagai X dan koi sebagai Y. Kolamnya hanya punya 20, jadi nanti jumlah kolamnya tidak akan lebih dari 20, maka dia kurang dari sama dengan. Selanjutnya jumlah ikannya, ikannya berarti berapa ekor gitu. Jumlah ikan satu kolam itu hanya memuat 24 ekor koki saja atau 36 ekor koi saja. Sedangkan jumlah yang dipelihara tidak akan lebih dari 600. Jadi nanti model matematikanya ini ya, X ditambah Y kurang dari sama dengan, kemudian ini 24X ditambah 36Y kurang dari 600. Ini bisa kita kecilkan, kita bagi 12 dapat 2X tambah 3Y, bagi 12 dapat 50.
Kemudian karena ikan koi dan koki itu jumlah berapa ekor gitu tidak mungkin negatif ya, jadi XY lebih dari 0. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 27. Diketahui fungsi fx itu 3x kuadrat min 5 pangkat 4. Mau mencari turunan fungsinya. Ini gampang saja, jadi tinggal 4 pangkatnya berkurang 1 jadi 3. Masih kita kalikan dengan turunan di dalam kurung. Turunan ini ya. Turunan di dalam kurungnya ini hanya 6x saja. Nih, 2 dikali 3 6, dan x-nya pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1. Dan ini bisa dihitung ya. 4 dikali 6 itu 24 x, kemudian 3 ini tetap ya. Dah. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 28. Masuk materi limit ya. Limit x mendekati 4. Biasanya bentuk seperti ini harus kita faktorkan dulu. Faktorkan yang bagian atas ya, nanti akan ketemu seperti ini. Kemudian yang bagian bawah akan ketemu faktornya, bentuk faktornya seperti ini. Nah, di sini ada yang sama. Jadi akan ketemu limit, tinggal yang 3x min 2 per x plus 1. Sini kita sudah bisa masukkan. Kalau x nya 4 ya, jadi 3 dikali 4 12 dikurangi 2 10, dan 4 bagi 1, 4 tambah 1 5, jadi tinggal 10 bagi 5 dapat 2. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 29. Limit x mendekati tak hingga dari 5x min 1 dikurangi akar jika bentuknya seperti ini, kita harus ubah ke bentuk akar ya, semuanya akar. Jadi ini kita kuadratkan saja, dapat 25x kuadrat min 10x plus 1. Ini cara kuadratkannya perkalian seperti ini ya, distributif. Jadi nanti akan ketemu 25x kuadrat min 5x min 5x plus 1. Min 5x min 5x jadi min 10x. Jadi akan ketemu seperti ini. Baik, seperti ini. Kita tahu ya, hasilnya nanti akan jadi nilainya B min Q per 2 akar A. Apa itu A B Q? Ini A, ini B min 10, ini C, ini P, Q, R. Jadi B nya adalah min 10 dikurangi Q nya itu 5 per 2 akar A nya 25. Jadi dapat min 15 per 2 dikali akar 25 itu 5. Jadi min 15 per 10. Jadi min 3 per 2. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 30. Grafik fungsi fx. Di situ mau cari dia turun dalam interval berapa. Jadi fungsi turun itu
syaratnya adalah f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi kita tinggal turunkan fungsi ini, dapat 3x kuadrat min 6x min 9 kurang dari 0. Saya keluarkan 3, jadi ini tinggal 2x min 3. Cek ulang ya. 3x kali x kuadrat jadi 3x kuadrat. 3 kali min 2x jadi min 6x. 3 kali min 3 dapat min 9. Seperti ini. Kemudian kita faktorkan. Ini faktornya adalah x min 3 x plus 1. Jadi kan ketemu x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Jadi kita harus buat garis bilangannya. Min 1 sebelah sini 3. Kita masukkan 0 itu ada di sini ya. Kalau 0 min 3 min dikali 0 plus 1 min dikali positif dapat negatif. Dan yang ini pasti kebalikannya. Kita cari yang kurang dari 0, artinya yang negatif ya. Jadi yang sebelah sini. Jadi dia akan turun dalam interval yang antara ini ya. Seperti ini. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 31. Dari angka 1, 2, 3, 4, 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Jadi akan dibentuk 3 angka berbeda. Banyak bilangan berbeda yang dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 400 adalah angkanya kan 1, 2, 3, 4, 7 ya. Nah, karena syaratnya itu adalah kurang dari 400. Jadi angka depan ini hanya bisa siapa saja? 1, 2, 3. 4 tidak bisa karena akan lebih dari 400. Jadi untuk angka depan ini kemungkinannya hanya ada 3 angka. 1, 2, dan 3. Cuma ada 3 angka. Kemudian angka kedua itu bisa bebas karena nggak ada syarat ya. Nah, bebas, tapi karena di sini sudah bersyarat, sudah digunakan di sini 1. Jadi tadi jangan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka sudah kita gunakan untuk angka pertama. Jadi tinggal ada 4 angka. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Sebelah sini ya, kita sudah gunakan di sini 1, di sini 1. Tadinya ada 5 angka, sudah gunakan 2. Jadi tinggal 3. Jadi kemungkinannya adalah 3 dikali 4 dikali 3. Nanti akan ketemu 36 cara. Ini jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal nomor 32. Banyak cara memasang 5 bendera dari negara yang berbeda disusun dalam satu baris adalah, jadi ini tinggal karena ada 5 bendera ya, jadi tinggal 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dia akan diperoleh 120 cara. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 33. Dari 20 kuntum bunga mawar akan diambil 15 kuntum secara acak. Banyak cara pengambilan. Karena ada 20 kuntum, jadi kombinasi ya, ada 20 diambil 15. Jadi tinggal 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 15 faktorial dikali 15 faktorial. 20, 19, 18, 17, 16, 15 faktorial per 20 dikurangi 15 itu 5 faktorial ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 masih dikali 15 faktorial. Ini habis.
5 dikali 4 itu 20, jadi ini habis. Kemudian 3 dikali 2 itu 6, surat sama ini masih sisa 3. Jadi tinggal 19 dikali 3 dikali 17 dikali 16. Jadi akan diperoleh nilai 15.504. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 34. Untuk memproduksi suatu barang diperlukan biaya produksi yang dinyatakan dengan fungsi biaya produksi Bx sama dengan 2x kuadrat min 180x tambah 2.500. Terus pertanyaannya, agar biaya minimum maka harus diproduksi barang sebanyak. Jadi meminimumkan biaya produksi itu berarti turunan dari fungsi produksinya ini harus sama dengan 0. Kita turunkan, kita peroleh 4x kurangi 180 sama dengan 0. Kita cari x-nya. Nah, x ini adalah banyak barang itu. Jadi ini tinggal x sama dengan dibagi ya, dapat 45. Jadi supaya dia minimum biaya produksinya, jumlah barang yang harus diproduksi adalah 45 barang. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 35. Pada percobaan lempar undi 3 keping uang logam bersama-sama sebanyak 600 kali, frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 gambar. Karena 3 uang ya, 3 keping. Jadi di sini kemungkinannya adalah ketika muncul angka pada percobaan pertama, bisa ada kemungkinan angka gambar pada percobaan kedua, angka gambar lagi pada percobaan ketiga. Jadi di sini angka 3 angka, kemudian 2 angka 1 gambar. Yang ini angka gambar angka. Di sini 2 angka 1 gambar. Di sini angka gambar-gambar. 1 angka 2 gambar. Kemudian jika percobaan pertama diperoleh gambar, maka percobaan kedua angka gambar lagi. Jadi ini diperoleh gambar angka-angka. Jadi 2 angka 1 gambar angka gambar. Jadi 1 angka 2 gambar, dan ini gambar angka. Jadi 1 angka 2 gambar juga gambar. Jadi 3 gambar. Pertanyaannya paling sedikit 2 gambar. Jadi peluang minimal 2 gambar. Berarti yang masuk mana aja? Ini tidak masuk. Ini bisa 1. Kemudian ini tidak masuk. Ini bisa ya karena 2 gambar. Ini 2 gambar. Jadi ada 4 per totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 per 8. Jadi peluangnya 1 per 2. Kemudian pertanyaannya frekuensi harapan. Jika dilempar sebanyak 600 kali, jadi tinggal peluangnya ini dikali banyak lemparannya. Jadi ketemu 300. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 36. Kotak 1 berisi 4 bola biru. Di sini ada kotak 1 berisi 4 bola biru dan 3 bola kuning. Kemudian kotak 2 itu berisi 2 bola biru dan 5 bola merah. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya kedua bola berlainan warna. Jadi peluang
terambil 2 bola berlainan warna ya. Kemungkinannya adalah yang pertama di sini terambil biru, kemudian terambil merah. Yang ditambah peluang terambil kuning pada kotak pertama dan biru pada kotak kedua. Selanjutnya ada kuning kotak pertama dan merah kotak kedua. Peluang terambilnya biru pada kotak pertama itu berarti 4/7 dikali merahnya pada kotak kedua berarti 5/7 ditambah peluang kuning itu sama ya, 3/7 dikali birunya 2/7 karena ini 2. Kemudian kuning kotak pertama 3/7, merah pada kotak kedua jadi 5/7. Di sini 20/49 tambah 6/49 ditambah 15/49 kan ketemu nilai 20 tambah 3 tambah 15 35, 35 tambah 6 41/49. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 37, mencari modus dari data berkelompok ya. Saya tulis ulang soalnya. Karena mencari modus itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 plus D2 dikali lebar kelas. Di sini cari dulu kelas modusnya. Kelas modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi cari yang terbanyak ada di 19 ini ya. Kelasnya tepi bawah ini adalah 30 dikurangi 0,5 jadi 29,5. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi ini, 19 kurangi 13 6. Kemudian D2 adalah selisih dengan bawahnya, 19 kurangi 15 4. Jadi di sini 6/6 ditambah 4 dikali lebar kelas. Lebar kelas itu ini aja ya, selisih nih 10. Jadi ini 29,5 ditambah 6/10 kali 10. Jadi tinggal 29,5 ditambah 6. Kan diperoleh nilai 35,5. Jadi ini modusnya. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 38. Diberikan data 6, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 7. Kemudian akan dicari simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya seperti ini ya. Jadi di sini kita butuhkan X bar. X bar itu adalah rata-rata. Jadi kita harus cari rata-rata terlebih dahulu. Ini adalah jumlahan ini ya. 6 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 dibagi datanya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti akan diperoleh 48 dibagi 8. Jadi dapat rata-ratanya 6. Kemudian sebelum mencari ini, supaya tidak dalam bentuk akar, supaya bentuknya tidak begitu rumit, jadi ini saya tanpa akar dulu ya. Jadi ini S kuadrat atau biasanya disebut dengan ragam ya, seper N. N nya itu adalah 8. Kemudian sigma ini ya,
sigma xi kurangi x bar kuadrat, berarti adalah 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat ditambah 6 lagi dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 kurangi 6 kuadrat ditambah 7 kurangi 6 kuadrat ditambah 8 kurangi 6 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat. Ini masih 1/8. 6 kurangi 6 0 kuadrat berarti 0 ya. 4 dikurangi 6 min 2 dikuadratkan dapat 4. 5 kurangi 6 min 1 kuadrat jadi 1. 6 kurangi 6 0 kuadrat itu 0. 5 kurangi 6 min 1 kuadrat itu 1. 7 kurangi 6 1 kuadrat itu 1. 8 kurangi 6 itu 2 kuadrat itu 4. Ditambah lagi 7 dikurangi 6 1 kuadrat itu 1. Jadi ini 1/8 dikali 4 tambah 1 5 6 7 8 tambah 4 12. Jadi 12/8 kita sederhanakan bagi 4 jadi 3/2. Berarti simpangan baku atau S itu adalah akar 3/2. Karena ini belum bentuk yang paling sederhana, kita harus rasionalkan ya. Kali akar 2 semua, ini dapat akar 6. Kemudian ini akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi ini bentuknya adalah setengah akar 6. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 39. Mencari rata-rata dari histogram. Baik. Dari data histogram itu saya ubah ke bentuk data berkelompok biasa ya. Baik. Di sini saya ubah ke bentuk data. Jadi itu kan 29,5. Jadi itu adalah tepi bawah, berarti datanya dimulai dengan ditambah 0,5. Jadi ini 30 sampai dengan itu kan sampai 34,5. Jadi kita kurangi 0,5 jadi sampai 34 dengan frekuensi 5 dan seterusnya ya. Kemudian kita cari XI. XI adalah nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Jadi gini. Cara menghitungnya 30 ditambah 34 dibagi 2 dapat 32. Kemudian ini 35 ditambah 39 dibagi 2. Nanti akan dapat 37 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ini kita kalikan ya. 5 dikali 32 dapat 160. Ini juga kita kalikan. Kita kalikan lagi. 9 dengan 47 dapat 423. 4 dikali 52 dapat 208. 3 dikali 57 didapat 171. Kemudian kita jumlahkan ini. Frekuensinya kita jumlahkan dapat 40, kita jumlahkan dia akan ketemu 1725. Jadi rata-ratanya adalah jumlah XIFI per jumlah FI. Jadi ini 1725 dibagi dengan 40. Kan ketemu nilai 43,125. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor terakhir, nomor 40. Diagram berikut menyatakan jumlah anggota keluarga dari 50 siswa. Banyak siswa yang mempunyai jumlah anggota keluarga 5 orang adalah, jadi di situ ada data jumlah anggota keluarga dan frekuensi ya. Jumlah anggota keluarga ada 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah anggota keluarga siswa yang mempunyai jumlah anggota keluarga 3 itu ada 4.
Yang mempunyai 4 anggota keluarga ada 12. Yang mempunyai 5 anggota keluarga itu ada P, belum diketahui, yang ini akan dicari. Yang mempunyai 6 anggota keluarga itu ada 11 anak. Kemudian yang mempunyai 7 anggota keluarga ada 9 anak. Padahal di situ ada jumlah siswanya adalah 50 siswa. Jadi ketika kita jumlahan ini harus dapat 50 siswa. Nah, ini padahal berapa ini? 4 tambah 16, 4 tambah 12, 16. 16 tambah 11, 27, 27 tambah 9, 36 ditambah P. Jadi P ini bisa kita hitung 50 dikurangi 36. Dia akan ketemu 14. Jadi banyak siswa yang memiliki jumlah anggota keluarga 5 orang, ada 14 siswa. Jadi jawabannya yang B. Baik, sekian pembahasan ujian nasional SMA MA program studi IPS keagamaan tahun 2010-2011. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.